Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan review dan analisa chart beberapa koin ya. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin di Indodax ya, ada di deskripsi linknya. Grupnya juga ada, dan khusus untuk koin-koin micin ada di deskripsi juga. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya untuk koin pertama ya. Kita buka advance chartnya Bitcoin. Kita buka TF 1 jam ke depan ya. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu Stochastic RSI ya. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ya. Bitcoin ini masih akan turun ya, karena Stochastic RSI-nya ada ngarah ke bawah, berarti akan turun. Mungkin ke sini minimal ya. Minimal ke 706, maksimal ke sini ke 693. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga ya, BTC ini masih kuat koreksi karena Stochastic RSI-nya masih julur ke bawah. MACD pasti mengikuti ya, sama aja, minimal turunnya ke sini ke 704 atau 703, malah bisa ke sini maksimalnya ya, ke 671. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah, di 4 jam ke depan ini baru mau koreksi ya. MACD-nya udah nyentuh ke merah, tinggal ke bawah aja, tapi kelihatan ada bengkokan mau ke atas dikit ya. Berarti dia bisa naik dulu, mungkin besok ke sini ke 736, maksimal ke sini ya. 751 udah itu turun lagi nih. Udah itu turun lagi ya, maksimal minimal ke sini mungkin turunnya ya ke 6751, bahkan bisa lebih dalam ya. Kita cek untuk TF1D-nya Bitcoin. Nah, di TF1D-nya juga Stochastic RSI-nya ya ngarah ke bawah, berarti masih akan turun, minimal bisa turun ke sini seminggu ke depan ya. Mohon maaf, ini aku kepencet ya. Kita cek lagi di TF1D tadi ya. Indikator seperti biasa ya. Ini malah perkiraan aku kemarin ya, lebih cepat damnya ya. Analisa aku kemarin, prediksi aku di pertengahan bulan 12, rupanya di awal bulan 12 udah gonjang-ganjing untuk Bitcoin ya. Nah, di TF1D ini Stochastic RSI ngarah ke bawah, berarti harus turun dulu ke sini nih, ke 677, bahkan bisa ke sini ke 667 ya. Itu baru bisa, insya Allah mungkin bisa naik. Tapi kita cek dulu untuk TF3D nya gimana ya, apa masih turun juga. Nah, di TF3D ini juga Stochastic RSI masih ke bawah ya, masih bisa turun, bisa paling dalam ke sini ya, ke 581. Tapi di sela-sela turun ini banyak koin yang akan naik ya. Perlu digarisbawahi, di sela-sela koin di sela-sela Bitcoin turun ini ada beberapa kali lah mungkin akan naik ya koin. Entah koin apa itu, pasti ada yang naik nanti. Nah, ini di TF1W nya ya, Stochastic RSI ke arah ke bawah, MACD juga masih ngarah ke bawah, cuman ada mau bengkokan ke atas, berarti mungkin bisa naik. Mungkin dia tuh koreksi paling dalam ke sini ke 588 baru bisa naik. Mungkin minimal ke sini naiknya nanti ya. Nah, kalau dia nabrak parabolic SAR ke sini 96, bisa new ATH ya tahun ini ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga Stochastic RSI-nya sama MACD ngarah ke bawah. Masih bisa turun lagi, minimal ke sini ke 589, bahkan bisa ke sini ya turunnya ya. Ke 440, mungkin bisa lebih dalam ya. Ini cenderung untuk turun semua lah untuk Bitcoin. Mungkin di TF3D tadi untuk ada kemungkinan naik, jadi mudah-mudahan di TF3D itu untuk ngejar new ATH ya. Ini juga di 1M ini ya, di 1 bulan Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD ngarah ke bawah juga. Ini masih kuat, pasti turun ya. Cuman sekali lagi naik, ini pasti sekali lagi, atau di mungkin malah di pertengahan bulan 12 dia akan naik, di akhir malah turun ya. Lalu koin selanjutnya itu BTT ya. Nah, untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan sinyalnya ya, chatnya ya, nanti kok ditulis aja di kolom komentar, nanti sebisa aku akan aku bacain ya.
Kita buka TF 1 jam ke depan untuk BTT ya, apakah masih bisa naik atau malah udah selesai ya untuk dia naiknya. Kan ada news MACD seperti biasa ya, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. Nah di 1 jam ke depan ini ya, MACD nya masih kuat koreksi, tapi stochastic RSI nya ada ngarah ke atas ya. Minimal naik mungkin ke sini ya, ke 52, bahkan bisa ke sini ke 54, langsung nabrak parabolic SAR. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR bisa ke sini, bahkan bisa ke sini ya. Ini untuk di TF 1 jam ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Di 2 jam ke depan juga ada tanda-tanda untuk naik ke atas ya, stochastic RSI nya. Ya minimal naik ke sini mungkin besok pagi ya, ke 52, ke 57, nabrak parabolic SAR mungkin bisa ke sini atau lebih ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan untuk BTT ya. Jangan lupa untuk teman-teman ya, follow Twitter aku juga ya, ada di deskripsi. Ini terlalu lama, aku refresh dulu ya di TF 4 jam. Kita cek untuk indikatornya. Moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di TF 4 jam ke depan juga stochastic RSI nya ya ada tanda-tanda untuk ngarah ke atas ya. Mungkin bisa, tapi mungkin harus turun dulu. Ya mungkin dia turun ke sini paling dalam ya, ke 42 baru bisa naik. Bahkan mungkin langsung bisa naik. Kalau bisa naik ya lebih bagus ya, bisa ke 53 untuk mungkin minggu depan ini, atau 2-3 hari ke depan ya, ke 56. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 60 ya, lebih dari 65 kayaknya, mungkin di 65 lah minimal ya. Di TF 1D kita cek ya, di TF 1D ini malah stochastic RSI nya ngarah ke bawah, berarti harus koreksi ini. Tapi moving average nya ngarah ke atas. Kalau dia dapat support dari TF sebelumnya bisa naik tinggi ini ya. Tapi kalau nggak dapat support ya harus turun dulu dan nabrak parabolic SAR di 35, mungkin di 30-an kalau mau buyback. Kita cek untuk TF 3D. Nah di 3D ini yang kayaknya bikin naik tinggi ini di sini, karena stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD nya juga nunggu support lah intinya ya, minimal naik minggu depan nih ke sini ke 61, lalu bisa ke sini ke 79, bahkan bisa ke sini nih ke 139, mungkin bisa 200 ya, mudah-mudahan sampai, tapi itu bertahap. Nah di TF 1W ini juga akan turun, akan naik ya, stochastic RSI nya arah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Tapi untuk support dan resistnya nggak bisa kulihat karena candlenya terlalu kecil ya. Kita ke TF selanjutnya. Di TF selanjutnya juga stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, MACD bisa mengikutin. Coba kita cek berapa sih ini parabolic SAR. Nggak tahu ini parabolic SAR nya ya. Untuk resist dan supportnya nggak bisa kulihat ya, jadi mohon maaf. Kita cek untuk TF1M nya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, MACD pasti ngikutin ya. Intinya ini bisa naik ya, mungkin ke 200 atau 250 kalau mau buyback di 30 sampai 40 ya untuk BTT. Lalu kita koin selanjutnya ya, NXT. Kita cek NXT ya, koin selanjutnya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk NXT. Indikator ya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Ini NXT di 1 jam ke depan bisa turun ya, minimal turun ke sini karena stochastic RSI nya udah mentok sekali. Tapi kalau dapat support di TF selanjutnya bisa naik malah ya, minimal turun ke sini ke 200. Kalau nabrak parabolic SAR di 198 bisa ke sini 191 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Berarti bisa naik ya, masih bisa naik karena stochastic RSI nya masih kuat di TF 2 jam ya. Minimal naik ke sini untuk NXT ya, ke 210, bahkan bisa ke sini 219. Kita cek untuk TF 4 jam.
Di TM 4 jam juga masih bisa naik ya, stochastic racing arah ke atas, MACD mengikuti dan udah nabrak parabolic SAR ya. Minimal kembali lagi ke 210, lalu ke sini untuk besok pagi mungkin ya. 219, maksimal bisa ke sini ke 235. Kita cek untuk TM1D nya ya, NXT. Di 1D nya juga stochastic racing nya ngarah ke atas, MACD pasti ngikutin ya. Mungkin 2-3 hari ke depan minimal naiknya ke sini ke 234, nabrak parabolic SAR di 237, bisa ke sini. Bisa ke sini ya, 281 ke 307 ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D juga stochastic racing nya udah muncul dikit ya, pasti bisa naik. Mungkin seminggu ke depan bisa, tapi bertahap ya. Sekali lagi, kalau dia nabrak parabolic SAR di 300 ya, bisa ke sini 700, bahkan bisa ke 1800 untuk TF3D. Kita cek untuk TF1W untuk NXT ya. Nah, di NXT ini di 1W nya ya, MACD nya mau koreksi ya. Pasti dia turun dikit untuk nabrak parabolic SAR di sini di 155. Supportnya di 155 sampai 16 sebentar. 111 sampai 166 ya. Supportnya di sini nih kalau mau buyback 133 sampai 111 ya, atau 122. Karena stochastic racing nya ada tanda-tanda untuk ke atas ya. Kita cek untuk 2W nya ya. Stochastic racing nya ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ini. Nah, ini resistnya di sini di 1000, kalau dia naik 1000 sanggup ke sini nih. Ke 2000 ya. Kita cek untuk TF1M nya. TF1M nya juga mau naik ini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1700, mungkin bisa ke sini untuk NXT ya. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya.